Shalom, seluruh jemaat GBI Pasir Koja. Apa kabar buat jemaat KU1, KU2, KU3, KU4, GSG, Bandung Selatan, dan SCC? Kita kembali ke ibadah online pada minggu pagi ini. Bagi seluruh jemaat yang mau mengakses seluruh kegiatan GBI Pasir Koja, bisa mengaksesnya di website dan Instagram GBI Pasir Koja yang ada di bawah ini. Untuk jemaat yang membutuhkan konsultasi seputar kesehatan, pangan, dan konseling, bisa menghubungi hotline di bawah ini. Sebelum kita menaikkan pujian penyembahan kita, mari kita bersama-sama untuk bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sudah mengumpulkan kami pada pagi hari ini bersama keluarga kami masing-masing di rumah Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan untuk mengikuti ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah online pada pagi hari ini. Untuk pemain musik pujian dan multimedia yang mempersiapkan ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Beserta hamba-Nya yang membawakan firman-Nya pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian kita. Haleluya. Mari katakan sama-sama, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, sepanjang hari bertambah.
percaya Engkau Tuhan, Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Apapun keadaan yang kami hadapi saat ini, kami percaya saat kami berdoa, ada mujizat yang terjadi. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti batang air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Kami percaya Tuhan, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ajak saudara-saudara sekalian kita berdoa bersama-sama. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, anugerah-Mu, dan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Sampai pada akhir bulan Juli ini,
Engkau senantiasa menyertai kami. Berkati firman-Mu ya Tuhan, supaya firman-Mu ini menjadi sulu bagi jalan kami dan terang bagi kehidupan kami dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang besar, Allah yang hidup itu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada akhir bulan Juli, jatuh pada hari ini adalah 26 Juli 2020, adalah doa orang benar kunci menghasilkan mujizat. Hari ini kita masih tetap belajar tentang Elia, ya, orang biasa tetapi dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Karena itu saya mau mengajak saudara-saudara sekalian kita membaca kitab Yakobus pasal 5 ayat 16b sampai dengan ayat 18 saja. Ada 3 ayat di sana. Bagian B dari pasal 5 ayat 16 berkata seperti demikian. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, the prayer of righteous man is powerful dan efektif, Saudara. Ayat 17. Elia adalah manusia biasa. Dia bukan Superman, dia manusia biasa. Sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat 18, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari pembacaan kita ini saya akan memberikan beberapa penguraian, saudara. Poin yang pertama ialah doa orang benar. Pertanyaannya, siapakah orang benar itu? Roma 5 ayat 1 mengatakan, kita yang dibenarkan karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita adalah orang berdosa yang dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Poin yang berikutnya adalah 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kita dibenarkan oleh Allah, bukan kita membenarkan diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ya, inilah kebenaran firman Allah. Sehingga hidup kita menjadi powerful dan efektif. Karena itu Bapak Ibu, jadi orang benar itu adalah apa? Atau adalah siapa? Orang berdosa yang telah bertobat dan dibenarkan oleh karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. B. Yesus dibuatnya menjadi dosa. Jadi siapa yang menjadi dosa? Yesus yang dibuat menjadi dosa. Supaya kita dibenarkan oleh Allah. Hebat sekali bukan? Ya, inilah firman Allah yang luar biasa itu. Ya. Jadi doa orang benar didengar oleh Tuhan. Penghalangnya hanya satu, saudara. Penghalang doa itu adalah dosa. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Saya ingin membacakan buat saudara dan saya. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata seperti demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi kalau saudara mau supaya doamu dijawab oleh Tuhan, ada perkara-perkara yang luar biasa terjadi dalam hidup saudara. Karena itu apabila kita berharap doa kita didengar oleh Tuhan, jangan berbuat dosa dan jangan hidup di dalam dosa. Ada di antara saudara yang melakukan hal seperti demikian, bertobat sekarang. Sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, supaya hidupmu dibenarkan oleh Tuhan. Dan doamu powerful dan efektif. Ini hal yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, powerful dan efektif. Apa itu powerful? Berkuasa dan efektif itu apa? Berkuasa atau
powerful, doanya atau doa Elia dapat menggapai hal-hal yang besar di luar logika manusia. Jadi kalau doa saudara mau didengar oleh Tuhan secara powerful, saudara, ya, pergunakan ini kebenaran tadi, ya, kita hidup dalam anugerah Tuhan dan efektif. Artinya doa Elia dikabulkan dan dijawab oleh Tuhan. Ya, Elia bukan manusia super atau bukan Superman, saudara, sehingga Tuhan membedakan antara Elia dengan saya atau dengan saudara. Dia pernah ingin bunuh diri, dia pernah ingin mati, saudara. Ya, karena dia dikejar-kejar oleh Isabel. Ya, dia sama dengan saya dan saudara. Dia punya kelemahan, punya kekurangan. Tetapi dia melakukan firman Allah yang konsisten. Maksud dari powerful dan efektif adalah dia punya kerendahan hati yang luar biasa. Di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 42, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Ya, Elia begitu memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Ya, kesombongan tidak membuat saudara bahagia sebetulnya. Ya, iman Elia yang kuat dapat menahan dan mendatangkan hujan. 1 Raja-Raja 18 ayat 43 dan 44. Dan yang poin yang berikutnya adalah Elia menyatakan kekuatan dan kedaulatan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 40, saya akan membacakan buat saudara sekalian ayat 36 sampai 40. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hambamu. Kata Elia, saudara. Dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Sekali lagi Bapak Ibu, kita perhatikan bagaimana Elia mengatakan sesuai dengan firman Tuhan. Dia melakukannya. 37, jawab aku. Jawablah aku ya Tuhan. Jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan. Dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Jadi pertobatan itu bukan datang dari diri kita sendiri, tapi atas jamahan Tuhan. Sehingga terjadi pertobatan, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu, api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang di dalam parit itu habis dijilat. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Saudara-saudara, bagaimana Elia dengan luar biasa? Dia menantang dengan iman yang kuat, dia menantang nabi-nabi Baal. Bahwa Allah Abraham, Ishak dan Israel, itulah Allah yang ada di Israel, Allah yang besar, Allah kita, saudara. Karena itu di tengah-tengah situasi hari-hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita hidup seperti Elia, Bapak Ibu. Ya, powerful dan efektif. Ada kerendahan hati yang luar biasa dari seorang Elia, nabi yang hebat itu. Iman Elia yang kuat dapat menahan dan mendatangkan hujan yang telah 3,5 tahun tidak turun. Pada waktu itu, saudara, Elia menyatakan kekuatan dan kedaulatan Allah Abraham, Ishak dan Israel. 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 40 yang sudah kita baca tadi, Bapak Ibu, saudara. Lalu poin ketiga, saudara, Elia telah dengan sungguh-sungguh berdoa. Ini ulang lagi, saudara. Elia sungguh-sungguh berdoa. Satu, dia berdoa dengan kerendahan hati. Saya ulangi lagi, saudara. Ia membungkuk ke tanah. Dia tidak sombong, dia tidak angkuh. Dia tidak merasa bahwa dia orang yang hebat. Dia merendahkan hati. 1 Raja-Raja 18 ayat 42 tadi. Ia berdoa dengan konsisten. Continue dan konstan. Kita lihat bagaimana ketika bujangnya disuruh naik ke atas, saudara. 7 kali ia meminta bujangnya naik. Lalu dia melihat ada awan sebesar telapak tangan.
Dan ternyata awan yang sebesar telapak tangan itu menghasilkan hujan yang luar biasa. 3, dia berdoa karena kesungguhannya melakukan firman Allah. Jadi dia nggak pernah lepas dengan firman Allah, saudara. Dia takut akan Allah, itu berarti melakukan firman Allah. 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 37. Nomor yang keempat ini, saudara, dari poin yang ketiga ini, Elia berdoa dengan iman. Ya. Ketika ia menghidupkan kembali anak janda di Sarfat yang telah mati. Dia bisa mengalahkan alam, ya. Sehingga hujan itu bisa turun dan bisa tidak turun, saudara. Tapi dia juga bisa menghidupkan kembali anak janda di Sarfat. Ini sebuah perbuatan yang luar biasa dari seorang Elia, saudara. Terlalu banyak mujizat yang dia buat. Karena dia hidup takut akan Tuhan. Karena dia hidup dengan doa yang bersungguh-sungguh. Karena itu disebut Elia nomor 4. Elia adalah manusia biasa. Tetapi dampak pelayanannya luar biasa. Kenapa? Karena Elia taat dan setia kepada perintah Tuhan. Ulang lagi, taat, setia kepada perintah Tuhan. Elia membuktikan bahwa Allah Israel adalah Allah yang hidup. Saudara, mari kita membuktikan Allah kita adalah Allah yang hidup. Di tengah-tengah situasi seperti begini, tidak bisa kita katakan bahwa akan sulit sekali bersaksi, akan sulit sekali menginjil. Kenapa, saudara? Karena Allah kita Allah yang hebat dan luar biasa. Dia berdoa dengan yakin dan menantang 450 Nabi Baal di Gunung Karmel. Bahkan dia menyembelih satu persatu, saudara. Dia mendemonstrasikan keagungan Tuhan. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana seorang Elia, saudara, itu menyembelih satu persatu Nabi Baal. Lalu dia buang ke sungai Kison, saudara. Ini sesuatu yang juga luar biasa. Dan poin yang terakhir, saudara, ia naik ke sorga dengan kereta berapi dan kuda berapi dalam angin badai. 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-11. Saya ingin membacakan buat saudara sekalian sebelum saya mengakhiri firman Allah ini. 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-11 berkata demikian, saudara. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Memisahkan Elisa dan Elia, saudara. Jadi hebatnya luar biasa Elia ini. Dia membuat begitu banyak mujizat pada saat itu. Dia membuktikan bahwa Allah Israel adalah Allah yang hebat. Dia mendemonstrasikan kekuatan Allah. Kalau kita bisa hidup seperti Elia, saudara. Dia bukan Superman, sekali lagi. Dia bukan orang yang hebat banget, saudara. Tapi dia hebat bersama dengan Tuhan. Dia bisa lakukan segala perkara karena dia dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Mari kita lakukan seperti Elia, saudara. Maka Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberikan anugerah kepada saudara, keluarga saudara, anak-anak saudara, hari ini dan terus kekal sampai Maranatha. Tuhan memberkati saudara. Amin. Bapa yang kekal, Bapa yang penuh dengan kebenaran, kasih karunia, kami sekali lagi mengucap syukur, saudara Tuhan, untuk setiap firman yang kami telah dengar. Kami ingin meneladani bagaimana seorang Elia, seorang yang benar, seorang yang takut akan Tuhan, memiliki waktu doa yang hebat, memiliki waktu yang cukup untuk hidup di dalam doa dan taat kepada Engkau. Karena itu Tuhan ajar kami untuk belajar apa yang kami lihat dari Elia pada pagi hari ini. Biar kemuliaan Tuhan ternyata dalam hidup kami. Kalau ada di antara kami yang hari-hari ini terus berdoa untuk sesuatu yang kami butuhkan, mari belajarlah dari Elia. Bagaimana dia rendah hati, bagaimana dia tidak sombong, bagaimana dia terus berharap kepada Tuhan, tidak henti-hentinya. Sampai dia melihat mujizat itu di matanya. Dia melihat anugerah yang besar itu dalam kehidupannya. Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang mendengarkannya. Kami tidak hanya mendengar, tapi kami mau melakukan firman-Mu. Supaya nama-Mu dipermuliakan, mujizat terjadi dalam hidup kami. Hari ini dan terus kekal sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus.
Karena itu, bapak-bapak, saudara-saudara dapat membagikan roti dan cawan itu kepada keluarga atau orang-orang di dalam rumah saudara. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara sudah melakukannya, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Lalu dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat roti di tangan kanan saudara. Ini adalah tubuh Kristus yang telah dihancurkan, dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kita. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Lalu berikutnya angkat cawan saudara. Ayat yang berikut berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan ini adalah lambang darah Yesus. Memperingatkan kepada kita sekalian bahwa dosa-dosa kita telah dikuduskan oleh Yesus Kristus. Oleh darahnya yang luar biasa. Karena itu mari kita angkat sama-sama lalu kita akan minum. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ayo adik-adik kita nyanyi sama-sama ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan pujian penyembahan dan firman Tuhan pada ibadah online pagi ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua, serta kita bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi saudara yang punya beban doa atau ingin didoakan, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi ini, kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin kami pada ibadah online pagi ini Tuhan. Berkati setiap kami yang udah mengikuti ibadah online dan setiap pelayan-pelayan-Mu yang udah ambil bagian dalam ibadah online ini.
Kami juga berdoa syafaat untuk gereja kami Tuhan, gereja GBI Pasir Koja. Berdoa buat gembala kami, Om Yance dan Om Simon Tuhan. Kau yang pimpin Tuhan, Kau yang urapi mereka dan berkati mereka Tuhan untuk memimpin gereja ini Tuhan di masa pandemi ini juga Tuhan. Kami juga berdoa buat kesatuan hati gembala ibadah Tuhan, dan setiap pelayan-pelayan-Mu serta jemaat kami Tuhan yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan buat pemerintahan kami Tuhan, berdoa buat pemerintahan pusat sampai daerah Tuhan, supaya di masa pandemi ini Tuhan, pemerintah bisa melakukan sesuai dengan rencana-Mu aja Tuhan, tanpa motivasi yang salah Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap adik-adik kami Tuhan, buat youth, buat sekolah minggu Tuhan yang bersekolah di rumah Tuhan. Berikan mereka hati yang semangat, berikan hati yang memberikan yang terbaik Tuhan dalam segala setiap tugas-tugas mereka di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pimpin kami Tuhan dalam kegiatan kami selanjutnya. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah doa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Karena itu kekasih-kekasih Allah, tinggal tetap bersama dengan Tuhan dimanapun engkau berada. Karena kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Allah yang kudus menyertai saudara sekalian pagi hari ini dan terus kekal sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin.